Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Di mana di konten ini kita akan membahas terkait dari adanya perubahan, pengurangan, dan bahkan penambahan kalimat yang ada di dalam Taurat. Dan beberapa hari kebelakang kami telah membahas terkait adanya perbedaan Taurat yang ada dalam versi-versi yang ada, semisal yaitu Septuaginta, Masoret, Samaritan, dan juga terjemahan yang telah diterjemahkan oleh pihak LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Sedangkan di konten kita kali ini, kita akan mengkhususkan mengenai adanya 10 hukum Tuhan atau 10 hukum yang ada di dalam Taurat, di mana orang-orang Yahudi maupun Kristen biasanya akan mengutarakan bahwa 10 hukum Taurat atau 10 hukum Tuhan yang ada di dalam Taurat adalah sebagai berikut, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Sedangkan ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sedangkan yang terakhir yaitu ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Pertanyaannya, dari adanya 10 hukum Tuhan yang ada dalam Taurat, bagaimanakah rincian yang sebenarnya? Apakah memang seperti itu? Ataukah ada penambahan atau pengurangan kalimat di dalamnya? Ternyata jika kita membandingkan dari adanya ayat-ayat 10 hukum Taurat di dalam kitab Ulangan maupun di dalam kitab Keluaran, ternyata memiliki perbedaan yang begitu sangat besar. Bahkan jika kita membandingkan dari adanya teks Masoret, teks Septuaginta, bahkan dari Samaritan, sekaligus juga dari LAI, ternyata nanti Anda akan menemukan adanya penambahan atau pengurangan yang dimaksud. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, like, share channel Apologetik Islam, silakan dibantu. Jika memang channel ini yang Anda lihat bermanfaat bagi Anda, kaum muslimin dan muslimah, terkait dari adanya dasar-dasar umat Islam bahwa Taurat maupun Injil telah diubah oleh tangan-tangan manusia lalu diklaim sebagai firman Tuhan. Kami sebagai umat Islam memiliki dasarnya di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 79 dan juga Al-Imran ayat 78. Namun bagi umat Islam sendiri, kita tidak menemukan sama sekali apa sih yang dirubah atas kitab-kitab yang diyakini oleh orang Yahudi maupun oleh orang Kristen sendiri. Dengan adanya zaman modern saat ini, kita menemukan adanya rincian-rincian terkait adanya permasalahan di dalamnya, perbedaan yang ada, dan bahkan pengurangan atau maupun penambahan kalimat yang ada di dalamnya, namun diklaim sebagai firman Tuhan mengenai adanya 10 hukum Tuhan di dalam Taurat. Jika kami bertanya kepada orang-orang Kristen maupun Yahudi, semisal dengan pertanyaan, apa yang menjadi alasan atau landasan orang-orang Yahudi melakukan pengkudusan pada hari Sabat atau hari Sabtu? Tentu saja orang-orang Kristen maupun Yahudi, mereka akan menyatakan bahwa pengkudusan hari Sabat atau hari Sabtu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan langit dan bumi serta isinya itu diciptakan pada hari Sabat, di mana hal tersebut terdapat pada kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Namun jika kita membandingkan dari adanya kitab Ulangan pasal 5 ayat 12 hingga 15, landasan pengkudusan hari Sabat itu berbeda dengan adanya Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11 yang memiliki alasan bahwa penciptaan langit dan bumi itu diciptakan oleh Tuhan pada hari Sabat. Tetapi jika kita melihat pada Ulangan pasal 5 ayat 12 hingga 15, landasan dari pengkudusan hari Sabat itu bukanlah karena penciptaan langit dan bumi, melainkan karena orang-orang Israel telah dibebaskan dari wilayah Mesir. Dengan adanya alasan yang berbeda itulah tentu saja kita bisa menyimpulkan bahwa pengkudusan orang-orang Yahudi terhadap hari Sabat memiliki kontradiksi. Mana yang benar? Apakah Musa sendiri yang telah merubah 10 hukum Taurat yang ada, ataukah Tuhan sendiri yang salah memberikan firman-Nya kepada Nabi Musa? Ataukah para ahli Taurat sendiri yang telah melakukan perubahan? Dengan permasalahan yang lain,
kita bisa melihat seperti halnya permasalahan mengenai apa sih yang tidak boleh diinginkan terkait dari adanya 10 hukum Taurat. Di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 21, ternyata ditulis seperti ini, "Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu." Itu adalah penerjemahan yang digunakan pihak LAI menurut versi terjemahan baru. Lalu bagaimana dengan adanya kitab Ulangan yang ada 10 hukum Taurat versi Masoret? Ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bible yang terjemahkan oleh pihak LAI. Namun, di dalam teks yang lain, versi yang lain, kita mendapatkan sepertinya di dalam teks Septuaginta, kita mendapatkan penambahan. Dan itu tidak ada sama sekali di dalam penerjemahan bahasa Indonesia maupun di dalam teks Masoret. Apa yang ditambahkannya? Terkait tentang hal itu, silakan Anda lihat, yaitu pada kitab Ulangan pasal 5 ayat 21, di mana tambahnya tersebut, yaitu atau binatang apapun darinya. Jika kita melihat dari adanya, yaitu kitab Ulangan pasal 5 ayat 21 yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, lalu kita melihat dari adanya teks Masoret, Ulangan pasal 5 ayat 18, ternyata hanya mengutarakan, yaitu keledai ataupun lembu, di mana binatang tersebut tidak boleh diinginkan. Sedangkan di dalam teks Septuaginta, di mana pada Ulangan pasal 5:21 itu ditulis memang ada terkait adanya lembu dan juga keledai. Tetapi ada penambahan kalimat yang ada, yaitu atau binatang apapun darinya. Di dalam teks bahasa Indonesia maupun Masoret, binatang yang tidak boleh diinginkan cuma dua, lembu ataupun keledai. Sedangkan selain kedua binatang tersebut diperbolehkan diinginkan. Lalu bagaimana dengan adanya Ulangan pasal 5:21 dari versi Samaritan? Lalu permasalahan yang terakhir, jika kita melihat dari adanya Keluaran pasal 20 ayat 10 di dalam bahasa Indonesia, ternyata jika kita melihat dari adanya teks Masoret itu mengalami kesamaan yang tidak jauh berbeda dengan adanya teks bahasa Indonesia, di mana Masoret sendiri Anda bisa melihat pada Keluaran pasal 20 ayat 10. Di dalam teks Septuaginta ternyata kita mendapatkan tambahan kalimat yang ada pada Keluaran pasal 20 ayat 10, lembumu atau keledaimu, di mana kalimat tersebut ditambahkan dalam teks Septuaginta. Sedangkan sesudah dari ada kalimat tersebut, sesudah adanya kalimat tersebut, keledaimu dan juga lembumu, ternyata ditulis secara global, ternakmu. Lalu bagaimana dengan adanya teks Samaritan? Ternyata di dalam teks Samaritan menggunakan ternakmu tanpa dijelaskan secara khusus ternak apa, yang pasti apapun yang diternakan oleh orang Yahudi itu tidak boleh sama sekali pada hari Sabat dipekerjakan. Apakah layak 10 hukum Tuhan di dalam Taurat itu diyakini sebagai firman Tuhan, tetapi di dalamnya mengalami perubahan, mengalami penambahan atau pengurangan kalimat yang ada? Tentu saja Anda bisa menyimpulkan sendiri. Yang pasti bagi umat Islam, dimanapun tinggalnya, apapun warna kulitnya, pasti meyakini bahwa Nabi Musa sendiri menerima kitab Taurat. Tetapi Taurat yang diyakini oleh orang Yahudi maupun Kristen, umat Muslim, siapapun orangnya, tidak meyakini bahwa apa yang diyakini orang Yahudi maupun Kristen itu adalah Taurat yang berasal dari Tuhan. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit banyak bermanfaat. Maaf jika sekiranya ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.